Suara Bendeke Prabu Segara, berkata seorang prajurit muda kepada kawannya ketika mendengar suara bende berdengung di atas bumi Majapahit, sebagai tanda agar seluruh prajurit untuk segera mempersiapkan dirinya. Maka di pagi itu sudah terlihat kesibukan beberapa prajurit di kesatuan mereka masing-masing tengah mempersiapkan diri untuk membawa semua perlengkapan perang mereka. Dan tidak lama berselang kembali terdengar suara Bendeke Prabu Segara berdengung lebih panjang lagi dari yang pertama terdengar. Sebagai pertanda, semua prajurit harus segera berkumpul di sebuah tempat yang telah ditentukan, di sebuah tanah lapang alun-alun bumi Majapahit. Sementara itu di sebuah tempat di luar alun-alun terlihat seorang gadis memandang ke arah sekumpulan prajurit yang semakin lama memenuhi tanah lapang alun-alun itu. Pahlawan hatiku tidak ada di sana, sudah jauh di sebuah tempat. Adakah sedikit waktunya, sedikit pikirannya mengingat diriku? Berkata gadis itu yang ternyata adalah Endang Trinil, tengah memandang para prajurit yang sudah hampir memenuhi tanah lapang, tidak jauh dari tempatnya berdiri. Lamunan Endang Trinil tentang pahlawan hatinya perlahan kikis manakala didengarnya suara gemuruh semangat para prajurit menyambut sapaan kemenangan dari pemimpin besar mereka, Raden Wijaya, yang dengan penuh semangat menyampaikan kata pembukanya, mengantar keberangkatan para prajuritnya bersama menuju peperangan mereka. Bergetar hati dan perasaan Endang Trinil melihat sorak-sorai berkepanjangan dari para prajurit yang ditingkahi dengan mengibarkan panji-panji serta umbul-umbul bendera masing-masing kesatuan mereka. Endang Trinil juga melihat sebuah bendera berwarna merah putih dipegang bergandengan dengan setiap panji-panji masing-masing kesatuan. Bendera merah putih itu terlihat berkibar mewarnai tanah lapang itu, seperti telah membakar semangat dan hati para prajurit Raden Wijaya di tanah lapang alun-alun bumi Majapahit. Prajurit getah getih, berkata Endang Trinil dalam hati memandang penuh kekaguman. Tersentak hati Endang Trinil manakala suara Bendeke Prabu Segara kembali terdengar untuk ketiga kalinya. Itulah sebuah tanda bagi 3.000 prajurit Raden Wijaya bergerak meninggalkan alun-alun bumi Majapahit. Begitulah iring-iringan 3.000 pasukan itu telah mulai bergerak meninggalkan bumi Majapahit. Iring-iringan itu seperti suara gemuruh meningkahi setiap jengkal tanah yang mereka lalui. Langkah kaki setiap prajurit begitu penuh semangat di antara kibar panji dan umbul-umbul yang terlihat selalu berkibar ditiup angin segar di bawah cahaya matahari yang baru merangkak menghangatkan bumi pagi, menghangatkan jiwa dan hati para prajurit yang terus berjalan. Terlihat di iring-iringan paling depan sebuah bendera besar berkibar dipegang oleh seorang prajurit berkuda. Seorang prajurit penghubung memegang sebuah bendera berlambang matahari besar dengan sebuah lingkaran dalam bergambar seorang kesatria berbaju perang. Itulah lambang Surya Majapahit sebagai sebuah tanda bahwa panglima perang mereka berdiri di sampingnya, Raden Wijaya. Mahesa Amping, senapati muda perkasa itu terlihat berkuda di sebelah Raden Wijaya. Sorot sinar matanya seperti sebuah telaga yang jernih, tidak terlihat dasar kedalamannya, menandakan kedalaman tataran tingkat ilmunya yang sudah begitu tinggi di atas puncak siapapun pada zamannya. Sebentar Raden Wijaya melirik ke arah sahabatnya itu, enggan untuk bertanya apa yang ada dalam pikirannya. Namun diam-diam hati Raden Wijaya merasa bangga memiliki seorang sahabat setia seperti Mahesa Amping yang selama ini selalu mendampinginya, membangkitkan semangatnya untuk terus merajut sebuah harapan perjuangan
hampiri merebut kembali tahta mahkota keluarganya, tahta mahkota keluarga Tumapel. "Pasukan gula kelapa," berkata seorang tua kepada putranya di balik pagar halaman rumahnya, manakala melihat iring-iringan pasukan Raden Wijaya melintas di jalan padukuhan mereka. Demikianlah iring-iringan itu telah melintasi beberapa padukuhan, beberapa lembah dan bukit tanpa mengenal lelah sepanjang hari. Baru ketika saat malam menjelang, pasukan besar itu beristirahat di sebuah titik persinggahan yang sudah ditentukan, di sebuah lumbung pangan yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan mereka. Hari ke hari pasukan Raden Wijaya seperti terus melangkah menuju peperangan mereka dalam langkah gemuruh semangat tak pernah sepi, mengiringi derap langkah kaki membelah padang ilalang, menusuk masuk ke pakatan hutan rimba dan membekasi bukit lembah hijau seperti garis melintang memanjang yang terus bergerak. Hingga akhirnya gerak langkah dan sorak semangat pasukan Raden Wijaya, gaungnya sudah terdengar jauh dari tempatnya. Suara gerak pasukan Raden Wijaya hari itu sudah terdengar mengusik telinga para pejabat besar, para penguasa Kediri. Gaung gerak pasukan Raden Wijaya hari itu sudah terdengar di ruang Maguntur, raya istana Raja Jayakatwang di kota Raja Kediri. "Tuanku Baginda Raja tidak perlu mengkhawatirkan pasukan itu. Raden Wijaya hanya mampu membawa 3.000 pasukannya. Bukankah kita punya kekuatan 2 kali lipat dari mereka? Izinkan hamba menghalau mereka di luar kota Raja Kediri," berkata seorang berwajah hitam yang tidak lain adalah Patih Kebomundarang, seorang patih kepercayaan Raja Jayakatwang yang paling setia. "Kuserahkan kepadamu 4.000 prajurit untuk dapat menghalau mereka," berkata Raja Jayakatwang kepada Patih Mundarang. "Titah Baginda Raja akan segera hamba laksanakan," berkata Patih Kebomundarang penuh rasa hormat menyambut titah sabda rajanya itu. Demikianlah sebagaimana titah sabda Raja Jayakatwang, hari itu juga Patih Kebomundarang telah memerintahkan para perwiranya mengumpulkan semua prajurit sebanyak 4.000 orang yang akan menyongsong pasukan Raden Wijaya di luar kota Raja Kediri. "Mereka pasukan Raden Wijaya bergerak dari sebelah timur kota Raja Kediri," berkata Patih Kebomundarang kepada para perwiranya, memberi arahan kemana arah pasukannya akan bergerak menyongsong kehadiran pasukan Raden Wijaya. Bersamaan dengan persiapan pasukan di kota Raja Kediri, pasukan Raden Wijaya sudah bergerak memasuki lembah Gunung Kelud. Sebentar lagi akan tiba di persinggahan keempat mereka di Kademangan Ngerangkah Pawon, di mana telah disiapkan sebuah lumbung besar guna memenuhi kebutuhan pangan para prajurit. "Sebuah kademangan yang cukup besar," berkata Mesa Amping kepada Raden Wijaya ketika di ujung senja mereka tengah memasuki gerbang gapura Kademangan Ngerangkah Pawon. "Mereka telah bekerja dengan rapi," berkata Raden Wijaya kepada Mesa Amping di sebuah pendopo, sebuah rumah yang disediakan bagi mereka. "Semoga tuanku Raden Wijaya dan tuanku Senapati dapat beristirahat," berkata seorang anak muda yang mengantar Raden Wijaya dan Mesa Amping ke rumah itu, yang tidak lain adalah Putu Risang adanya, yang bermaksud pamit diri untuk melaksanakan tugas lainnya. "Terima kasih. Singgahlah kemari setelah tugasmu selesai. Kami membutuhkan dirimu," berkata Raden Wijaya kepada Putu Risang yang terlihat tengah menuruni anak tangga pendopo rumah itu. Tidak terasa malam sudah mulai larut di atas Kademangan Ngerangkah Pawon yang telah dipenuhi oleh 3.000 pasukan Raden Wijaya. Namun keberadaan mereka tidak merubah suasana di Kademangan itu. Pasukan Raden Wijaya sepertinya tidak ingin mengusik ketenangan para penduduk dengan melakukan keonaran yang dapat meresahkan
Sebagaimana biasa dilakukan oleh mereka yang merasa kuat, menginjak kaum yang lemah warga biasa. Para kaula yang tidak mengerti apapun selain tugas rutin sebagian dari mereka, bertani dan bercocok tanam untuk menghidupi keluarga mereka. Malam ini hamba telah mendapat berita bahwa sebuah pasukan besar telah bersiap menyongsong kehadiran kita. Berkata seorang pemuda yang tidak lain adalah Gajah Pagon kepada Raden Wijaya dan Maesa Amping di pendopo rumah peristirahatan mereka. Kademangan ini sangat baik untuk lumbung kita, tapi terlalu terbuka untuk sebagai sebuah benteng pertahanan. Apakah kamu sudah mendapatkan tempat pilihan yang baik? Bertanya Raden Wijaya kepada Gajah Pagon. Di kaki Bukit Kadungan, setengah hari perjalanan dari sini, berkata Gajah Pagon. Malam memang sudah semakin larut dalam gelapnya, memayungi bumi Kademangan ngerangkah pawon yang berselimut udara dingin menusuk kulit. Namun Raden Wijaya dan Maesa Amping masih terus membicarakan beberapa hal penting dikawani seorang petugas trik sandi kepercayaan mereka, Gajah Pagon. Duduklah, kami memang sedang menunggumu, berkata Raden Wijaya kepada Putu Risang yang sudah terlihat naik ke pendopo rumah itu. Maaf, hamba sudah membuat tuanku menunggu, berkata Putu Risang sambil duduk di sebelah Gajah Pagon. Kamu pernah membawa pesan rahasiaku kepada Ratu Turuk Bali. Kuminta untuk kedua kalinya kepadamu untuk menemui Ratu Turuk Bali dengan pesan yang sama agar pergi menjauhi kota Raja Kediri sebelum kami datang menghancurkannya, berkata Raden Wijaya memberi sebuah tugas kepada Putu Risang. Hamba akan segera melaksanakan perintah tuanku, berkata Putu Risang penuh hormat. Gajah Pagon akan menuntunmu agar dapat sampai di pintu peristirahatan Ratu Turuk Bali, berkata Raden Wijaya meminta Gajah Pagon mengantar Putu Risang menembus kota Raja Kediri. Hamba akan mengantarnya sekalian melihat situasi terakhir di kota Raja Kediri, berkata Gajah Pagon memastikan dirinya siap menyanggupi mengantar Putu Risang menyampaikan pesan pribadi Raden Wijaya kepada bibinya sendiri, Ratu Turuk Bali. Demikianlah pagi-pagi sekali Gajah Pagon bersama Putu Risang sudah terlihat keluar dari Kademangan ngerangkah pawon. Terlihat kuda-kuda yang mereka tunggangi seperti terbang melintasi sebuah bulakan panjang. Tidak lebih setengah hari perjalanan berkuda mereka sudah mencapai sebuah padukuhan kecil tidak jauh dari batas kota Raja Kediri. Di sana mereka telah menitipkan kuda-kuda mereka kepada seorang petugas telik sandi di sebuah rumah di luar penglihatan banyak orang. Lebih aman berjalan kaki, jauh dari kecurigaan siapapun di saat semua mata memandang curiga kepada siapapun yang mendatangi kota Raja Kediri, berkata Gajah Pagon memberikan alasannya kepada Putu Risang. Kupercayai semua kepadamu, wahai sang penuntun, berkata Putu Risang penuh senyum kepada Gajah Pagon. Sebagaimana yang dikatakan oleh Putu Risang, Gajah Pagon telah dapat membawa Putu Risang masuk ke kota Raja Kediri dengan aman. Mereka masuk tanpa dicurigai oleh prajurit di gerbang kota sebelah timur karena mereka datang sebagai seorang pedagang yang memikul sendiri beberapa barang tembikar. Kamu terlalu tampan untuk menjadi seorang pedagang tembikar, berkata Gajah Pagon kepada Putu Risang ketika mereka telah melalui gerbang kota Raja Kediri tanpa dicurigai oleh siapapun para prajurit yang hari itu rangkap mengamati siapapun yang sangat mencurigakan. Bukan main terperanjatnya Putu Risang ketika di sebuah tempat di sebuah rumah yang tidak asing lagi baginya, yang telah diperkenalkan oleh Gajah Pagon dengan seorang lelaki yang juga pernah dikenalnya. Jadi selama ini kamu sudah mengetahui jati diriku, berkata Putu Risang kepada seorang lelaki di hadapannya yang tidak lain adalah Mabujang, seorang yang dulu menyediakan rumahnya untuk disewakan itu. Maaf, tugasku dulu hanya diminta untuk membantumu tanpa sepengetahuanmu, berkata Mabujang sambil tersenyum.
Demikianlah malam itu Putu Risang dan Gajah Pagon menginap di rumah Mabujang yang ternyata adalah seorang petugas telik sandi yang telah lama ditempatkan di kota Raja Kediri itu. Dan keesokan harinya mereka diam-diam telah menyaksikan pasukan besar Kediri telah keluar dari gerbang timur kota Raja Kediri. Sebuah pasukan yang besar, lebih besar sedikit dibandingkan pasukan Raden Wijaya, berkata Putu Risang sambil mengamati pasukan besar Kediri yang telah bergerak keluar dari kota Raja Kediri. Mari kita kembali ke rumah Mabujang. Ada seorang yang akan kita temui di sana yang akan mengantarmu masuk ke dalam istana, berkata Gajah Pagon mengajak Putu Risang kembali ke rumah Mabujang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gajah Pagon, di rumah Mabujang telah menunggu mereka yang langsung diperkenalkan oleh Gajah Pagon kepada Putu Risang. Ki Pakering adalah seorang pekatik istana. Dialah yang akan membawamu ke dalam istana, berkata Gajah Pagon kepada Putu Risang memperkenalkan dirinya kepada seorang lelaki yang sudah cukup berumur bernama Ki Pakering, seorang telik sandi yang menyamar sebagai seorang pekatik istana Kediri. Diam-diam Putu Risang mengakui kekuatan jaringan petugas telik sandi Raden Wijaya di kota Raja Kediri. Tuanku Raden Wijaya telah mengintai lama di padang pemburuannya, berkata Putu Risang dalam hati. Aku akan membawamu masuk ke istana. Kebetulan aku tinggal di belakang istana, berkata Ki Pakering kepada Putu Risang. Hari masih belum begitu petang di saat Ki Pakering datang memasuki istana bersama Putu Risang. Siapa yang kamu bawa, Ki Pakering? Berkata seorang prajurit penjaga ketika melihat Ki Pakering datang bersama Putu Risang. Kemenakan dari istriku. Mudah-mudahan anak ini betah menjadi seorang pekatik di istana ini, berkata Ki Pakering yang sudah lama bekerja di dalam istana sebagai seorang pekatik. Sudah dikenal lama sebagai seorang pekatik yang baik, tidak seorang pun mencurigainya karena Ki Pakering dapat memainkan perannya di istana itu dengan begitu sempurna, seorang penyamar yang hebat. Malam itu di atas langit kota Raja Kediri, rembulan tersenyum dalam sinar wajah kesempurnaannya. Terang temaram cahaya di bumi dalam naungan manja Dewi Purnama. Malam menghiasi sahdu rindu asmara, suara hati serta tawa para bocah yang bermain di pekarangan rumahnya. Angin dingin basah masuk berhembus di antara lorong jalan setapak di istana Kediri yang mulai menjadi sepi. Hanya sekali-kali para peronda berjalan berkeliling dari satu bangunan ke bangunan lainnya, hanya untuk memastikan suasana istana dalam keadaan aman terkendali. Namun siapapun tidak ada yang menyangka ketika ada sesosok bayangan berkelebat dan menghilang kembali di sekitar kerimunan tanaman bayam merah di sebuah pojok kiri sebuah bangunan. Hari memang belum larut malam. Ratu Turuk Bali masih terlihat duduk di pinggir pembaringannya. Hati dan perasaan wanita itu terlihat begitu suram, entah apa yang ada dalam pikirannya. Namun cahaya pelita di pojok atas kamarnya telah membiaskan sebuah gurat-gurat wajah penuh kepedihan dan kesedihan. Kembali terlihat sebuah bayangan bergerak begitu cepat, melintas di atas sebuah atap sebuah bangunan dan diam tersamar keremangan malam. Sementara itu hati dan perasaan Ratu Turuk Bali semakin terbelenggu. Pelita malam di pojok kamarnya menyinari sebuah tetes air mata jatuh membasahi wajah wanita itu. Kembali terlihat sebuah bayangan menerobos atap sebuah bangunan, menghilang seperti air merembes terserap atap kayu hitam. Sementara itu hati dan perasaan Ratu Turuk Bali sudah begitu beku. Diriku sudah tidak muda lagi, berkata Turuk Bali kepada dirinya sendiri. Hati dan perasaan Ratu Turuk Bali memang semakin membeku, namun serentak pecah oleh suasana keterperanjatan yang kuat manakala sebuah bayangan meluncur dari atas
dengan kecepatan yang kasat mata, tiba-tiba saja sudah berdiri di hadapannya. Terperanjat hati Ratu Turuk Bali, namun dibekap sendiri mulutnya dengan kedua tangannya ketika mengetahui siapa gerangan sosok bayangan itu. "Maaf bila hamba datang dengan cara seperti ini," berkata seorang pemuda sambil merangkapkan kedua tangannya sebagai sikap hormat kepada Ratu Turuk Bali. "Kamu datang kembali," berkata Ratu Turuk Bali ketika hatinya mulai kembali ke dalam kesadaran diri. "Hamba pernah membawa sebuah pesan rahasia. Hari ini hamba datang kembali atas perintah Tuanku Raden Wijaya," berkata pemuda itu yang ternyata adalah Putu Risang. "Membawa pesan yang sama, meminta aku pergi mengungsi sebelum purnama kedua," berkata Ratu Turuk Bali seperti sudah mengetahui isi pesan dari Raden Wijaya. "Pesan itulah yang akan hamba sampaikan untuk Tuanku Ratu," berkata Putu Risang membenarkan perkataan Ratu Turuk Bali tentang isi sebuah pesan yang akan disampaikannya itu. Lama Ratu Turuk Bali terdiam duduk di ujung pembaringannya. Cahaya pelita di kamar itu terlihat memantulkan wajah putih halus wanita yang terlihat sudah tidak muda lagi, namun masih menyisakan jejak-jejak kecantikan dirinya di masa lalu yang telah lewat. Terlihat Ratu Turuk Bali mengangkat wajahnya memandang Putu Risang. "Katakan kepada tuanmu, meski ku tahu hati dan cinta seorang raja sudah tidak kumiliki sepenuhnya, namun pengabdianku masih tetap utuh selamanya. Katakan kepada tuanmu, cintaku pada kenangan rindu kasih keluarga tidak akan pernah hilang. Katakan kepada tuanmu, aku masih sebagai seorang permaisuri dari para putra dan putriku dan hari depannya. Demi mereka, semua ku tindas semua rasa kepedihan hati seorang istri yang terbagi. Demi cinta dan kasih mereka, biarlah ku akhiri hidupku nanti sebagai Dewi Sati, melebur dalam api pembakaran jenazah sang raja. Dan bila kemenangan berpihak kepada bala pasukan tuanmu, aku masih tetap seorang permaisuri di seberang jalannya," berkata Ratu Turuk Bali dengan derai linangan air mata. Sepertinya kata-kata itu sudah lama ingin ditumpahkan, dan malam itu telah ditumpahkan lewat seorang pemuda, seorang petugas pembawa pesan rahasia. "Apakah ada lagi yang ingin Tuanku Ratu akan sampaikan kepada Tuanku Raden Wijaya?" bertanya Putu Risang yang bermaksud untuk pamit diri. "Tidak ada lagi," berkata Ratu Turuk Bali sambil menggerakkan kepalanya sebagai tanda merestui kepergian anak muda itu. "Selamat tinggal Tuanku Ratu," berkata Putu Risang kepada Ratu Turuk Bali menyusul dengan sebuah ayunan kaki membawanya melesat jauh ke atas atap kamar. Dan tidak ada seorang pun malam itu yang mengetahui bahwa penjagaan istana Kediri telah ditembus dengan mudah oleh seorang pemuda, seorang yang bernama Putu Risang. Hanya ketika pagi telah datang, terlihat Kipak Kering terlihat berjalan bersama seorang pemuda menuntun seekor kuda seperti hendak mencari rumput untuk makanan kuda. "Hari masih pagi buta, raja sekali kalian," berkata seorang prajurit penjaga berkata kepada Kipak Kering ketika hendak keluar dari gerbang istana. "Pagi seperti ini, aku akan membawa banyak rumput segar untuk kuda-kudaku," berkata Kipak Kering memberi alasan. Demikianlah Putu Risang memang tidak kembali lagi ke istana Kediri, tapi langsung ke rumah Mabujang, di mana di sana Gajah Pagon sedang menunggunya. "Mari kita selekasnya keluar dari kota Raja Kediri ini," berkata Gajah Pagon kepada Putu Risang yang sudah bersiap-siap diri keluar dari kota Raja Kediri. Hari pertama setelah purnama di bulan itu, terlihat iring-iringan sebuah pasukan besar berjalan keluar dari Kademangan Ngerangkah Pawon. Mereka adalah bala prajurit Raden Wijaya yang akan berangkat
menuju kaki Bukit Kadungan. Di sanalah Raden Wijaya akan menempatkan pasukannya sebagai sebuah benteng pertahanannya. Tidak sampai setengah hari perjalanan, akhirnya pasukan itu telah sampai di kaki Bukit Kadungan dan mereka telah menemukan sebuah tempat yang baik, sebuah tempat yang terlindung di sebuah hutan kecil di kaki Bukit Kadungan itu. Langsung saja pasukan itu telah berbagi tugas masing-masing. Ada yang tetap berjaga-jaga, ada yang langsung membuat barak-barak sederhana, dan juga beberapa prajurit yang sesuai dengan keahliannya telah menyiapkan dapur umum untuk makan siang mereka setelah setengah harian berjalan tanpa beristirahat.